Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah film yang berjudul Hack. Tapi sebelum aku mulai, tolong dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe, share, like, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi apabila aku membuat video terbaru lainnya. Terima kasih. Film Hack merupakan film yang berasal dari negara India. Film ini pertama sekali rilis pada tanggal 7 Februari 2020. Film Hack ini berdurasi 1 jam 58 menit dan disutradarai oleh Vikram Bhatt. Dalam film Hack ini berkisah tentang seorang pria yang berusia 19 tahun yang sangat mahir dalam hal peretasan. Di negara asalnya, yaitu India, dia adalah seorang hacker yang hebat. Namun sayangnya, kemampuan yang dimilikinya tidak digunakannya untuk hal-hal yang baik, melainkan untuk memeras para korbannya. Dan kebanyakan korban dari hacker yang satu ini adalah para wanita. Dalam film Hack ini diawali dengan memperlihatkan sebuah TKP yang telah memakan korban. Para polisi pun telah sampai di lokasi tersebut untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di situ. Para pemeran dalam film Hack ini diantaranya Hina Khan yang berperan sebagai Shamira Khanna atau bisa kita panggil dengan Shem, Rohan Shah yang berperan sebagai Vivek, Mohit Malhotra yang berperan sebagai Rohan Mehra, Sid Makar yang berperan sebagai Om Kapoor, dan Tanvi Thakkar yang berperan sebagai Ria. Dalam film Hack ini bisa dikatakan Shem adalah sosok wanita karir yang cukup sukses. Dia bekerja di sebuah perusahaan media yang bernama Pride. Pada adegan ini bisa kita lihat sepertinya Shem sedang galau berat. Terlihat sebuah pesan yang tak kunjung dibalas oleh seorang pria yang sedang dia chat. Dan kalau kita perhatikan, nama yang ada di kontak tersebut adalah Om. Ketika Shem pulang dari kantornya dan ingin pergi ke suatu tempat, terlihat dia sedang difoto oleh seseorang yang misterius. Seperti secret admirer gitu ya guys rasanya. Ternyata tempat tujuan Shem adalah rumah sakit. Dia menjenguk ibunya yang sedang koma. Dan terlihat ibunya sedang kritis. Secara medis, ibunya Shem sudah tidak dapat lagi diselamatkan. Singkat cerita, Shem pun pulang ke apartemennya. Ketika dia hendak memarkirkan mobilnya, ternyata tempat parkirnya yang biasa telah diisi oleh sebuah sepeda motor. Kemudian, dia memanggil satpam yang bernama Tiffari. Tapi yang muncul malah seorang pria yang bernama Vivek yang baru berumur 19 tahun. Motor tersebut adalah milik temannya Vivek. Dia pun berniat untuk menggeser motor tersebut agar mobil Shem bisa diparkir di tempat tersebut. Karena Vivek juga tinggal satu komplek dengan apartemen tersebut, dia pun membantu Shem membawakan barang-barang Shem sampai ke depan pintunya. Benar-benar tetangga yang baik ya guys si Vivek ini. Di rumahnya Vivek terlihat neneknya yang sedang memanjat karena dia sedang mencari dokumen kuliahnya Vivek. Di dalam kamar, Vivek melihat dari jendela ke sebuah apartemen dan ternyata itu adalah apartemennya Shem. Lalu Vivek pun kembali ke depan komputernya dan ternyata
pria misterius yang mengambil foto Shem diam-diam itu adalah Vivek. Tujuannya apa ya guys? Mari kita lanjut ceritanya. Keesokan harinya, Shem didatangi oleh dua orang pria, seorang tukang servis dan yang satu orang lagi bernama Rohan. Ternyata apartemen milik Rohan persis berada di bawah apartemen milik Shem. Karena mengalami kebocoran di apartemen Shem, Rohan pun akhirnya membawa tukang servis untuk memperbaiki keran airnya yang bocor, supaya airnya tidak merembes lagi ke tempatnya Rohan. Ketika Rohan sedang asik melihat-lihat apartemen milik Shem, dia pun melihat sebuah foto, yang ternyata foto tersebut adalah foto masa kecil mereka berdua. Di dalam foto tersebut ada Shem dan Rohan sewaktu mereka masih kecil. Ternyata mereka berdua adalah teman sepermainan waktu kecil. Akan tetapi Shem belum mengetahuinya. Shem yang saat itu sedang berada di dapur tiba-tiba ditelepon oleh seorang pria yang bernama Om Kapur. Ketika mengingat masa lalunya, ternyata Om ini adalah aktor terkenal yang sempat dekat dengan Shem. Bahkan mereka pun pernah melakukan adegan mantap-mantap bersama. Dan sampai sekarang pun mereka masih menjalin hubungan. Akan tetapi untuk saat ini sepertinya hubungan mereka agak merenggang, karena pesan yang dikirim Shem tak pernah dibalas oleh Om. Dia pun berniat tidak mengangkat telepon dari Om lagi. Adegan selanjutnya berpindah. Pada suatu hari, Vivek sedang berada dalam mobil Shem yang hendak menuju kantornya. Dia pun menumpang mobil Shem sampai ke kampusnya. Dalam perjalanan, Vivek mampir sebentar ke toko handphone untuk melihat kondisi handphone Shem yang sempat diservisnya. Akan tetapi, sayangnya handphone tersebut tidak bisa lagi diperbaiki. Dan pemilik toko yang bernama Karanwal telah mengambil beberapa bagian dari handphone itu, sehingga memperparah kondisi handphone tersebut. Vivek pun akhirnya marah dan berdebat dengan pemilik toko. Namun Karanwal balik memarahi Vivek dan malah mengusirnya. Di tempat yang berbeda, di kantornya, Shem didatangi oleh seorang pria yang bernama Devon. Devon merupakan ajudan dari Om Kapur, yaitu pacarnya Shem. Devon memberitahu Shem bahwa saat ini Om sedang syuting dan lokasinya berada dekat dengan kantornya. Devon juga memberitahukan kepada Shem bahwa Om sangat ingin bertemu dengan Shem. Di tempat lain, Vivek pun memata-matai Shem yang bertemu dengan Om di lokasi syuting. Shem dan Om akhirnya bertemu di sebuah ruangan. Shem pun melampiaskan kemarahannya karena Om tak pernah membalas SMS-nya selama ini. Akan tetapi, Om mampu menenangkan hati Shem dengan kata-kata manisnya. Dasar lelaki buaya darat ya guys si Om ini. Om pun akhirnya mengaku bahwa dia sudah memiliki istri. Dengan kata lain, Shem ini adalah selingkuhannya Om, atau bisa dikatakan pelakor. OMG. Setelah Shem luluh, akhirnya Shem dan Om kembali melakukan adegan mantap-mantap bersama. Dari kejauhan, Vivek pun melihat Shem diantar oleh Om. Kemudian Vivek kembali menghidupkan komputernya. Ternyata dia kembali merites sesuatu. Ternyata di balik wajah lugu Vivek, dia adalah seorang hacker yang sangat hebat, karena apapun dapat diritesnya.
Mantap. Di sini dia sedang merites database dari kepolisian. Dia pun berniat membalas dendam dengan merites data Karanwal dan menjadikannya sebagai seorang kriminal. Keesokan harinya, Vivek yang berada di depan toko melihat Karanwal bersama dengan polisi. Data palsu yang dibuat oleh Vivek membuat Karanwal ditangkap polisi. Karanwal pun sangat terkejut melihat Vivek berada di depan tokonya. Dia pun menjelaskan bahwa dirinya lah yang membuat Karanwal ditangkap polisi. Dia kemudian memeras Karanwal dengan meminta handphone iPhone baru. Jika tidak mau, Vivek akan membuat dirinya dipenjara untuk selamanya. Karena takut, akhirnya Karanwal pun menuruti kemauan Vivek. Pada suatu malam, Shem sedang mengadakan pesta ulang tahunnya. Dia pun mendapatkan sebuah hadiah mahal dari Om yang dibawakan oleh ajudannya Om. Kemudian, Shem menelpon Om dan memintanya datang ke pesta ulang tahunnya dan menghabiskan malam bersama. Om pun menyetujui permintaan Shem. Lalu, Vivek pun datang ke pesta tersebut dengan membawa hadiah sebuah handphone iPhone yang diperolehnya dengan memeras Karanwal tadi. Shem pun sangat senang atas hadiah mahal dari Vivek. Kemudian, Shem pun memeluknya. Di pesta tersebut, tampak Rohan yang datang dengan membawakan hadiah kepada Shem. Pesta pun akhirnya selesai tanpa kehadiran Om yang sangat ditunggu-tunggu oleh Shem di sepanjang pestanya. Shem pun akhirnya mabuk juga, dan dia pun ditemani oleh Vivek yang juga membantunya membersihkan sisa-sisa dari pesta tersebut. Shem yang sudah mabuk berat tanpa sengaja menjatuhkan sebuah gelas. Vivek pun datang menghampiri Shem, dan dia pun mengambil kesempatan dalam kesempitan di saat Shem sedang galau. Akhirnya mereka berdua pun melakukan adegan mantap-mantap bersama. Keesokan paginya, Shem pun kaget saat melihat Vivek yang tengah berada di sampingnya. Dan tak lama kemudian, Om pun datang dan membunyikan bel. Shem pun sangat terkejut dan bingung harus berbuat apa, karena di situ ada Vivek dan mereka berdua baru saja melakukan adegan mantap-mantap, dan Om pun sedang menunggunya di depan pintu. Akan tetapi pada akhirnya Shem pun mampu mengatasi masalah tersebut. Adegan berpindah. Pada saat Shem berada dalam kantornya, terlihat dia sedang galau atas apa yang terjadi padanya malam itu. Akan tetapi, Vivek dengan santainya datang ke kantor Shem dengan membawakannya makan siang. Setelah adegan mantap-mantap tersebut, Vivek pun memperlakukan Shem selayaknya pacarnya sendiri. Shem yang merasa tidak nyaman dengan perubahan sifat dan sikap Vivek kepadanya, kemudian menyuruh Vivek untuk pergi dari kantornya. Pada malam hari, Vivek pun kembali duduk di depan komputernya untuk merites. Dan kali ini targetnya adalah perusahaan tempatnya Shem bekerja. Vivek pun membocorkan data penting perusahaan dan mengakibatkan saham perusahaan tersebut menjadi anjlok. Tak lama kemudian, Vivek pun menelpon Shem dan memberitahukan bahwa dirinya lah yang melakukan peritesan terhadap perusahaan Shem. Shem pun sangat kaget mendengar hal itu. Dia pun lalu menyuruh Vivek untuk bertemu dengan dirinya di sebuah kafe. Ketika mereka berdua bertemu, Shem pun sangat kaget melihat perubahan dari Vivek yang manis dan lugu berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Shem pun berkata bahwa adegan mantap-mantap yang pernah mereka lakukan waktu itu hanyalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi.
Vivek pun marah dan sangat kecewa dengan pernyataan Sam. Dia pun merasa sedang dimanfaatkan oleh Sam untuk mengisi kekosongan Sam di waktu malam tersebut. Dan Vivek pun berkata bahwa dia sangat mencintai Sam. Akan tetapi Sam tidak peduli akan hal tersebut karena Sam hanya menganggap Vivek hanyalah seorang bocah. Vivek pun sangat marah dan kecewa dengan perkataan Sam. Dia merasa dicampakkan begitu saja oleh Sam. Vivek pun berkata, walaupun dia masih bocah, tapi dia mampu membuat Sam begitu menikmati adegan mantap-mantap bersamanya waktu itu. Dia pun berkata pada Sam bahwa dia juga mampu membuat Sam tak berhenti berdesah nikmat malam itu. Wow! Sam pun sangat marah mendengar hal tersebut. Dia pun menampar Vivek dengan sangat keras. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Vivek sendirian di kafe tersebut. Vivek pun sangat kecewa. Dia mengalami patah hati yang sangat dalam. Pada malam harinya, Vivek pun kembali melakukan aksi gokilnya. Dia masuk diam-diam ke dalam apartemen milik Sam. Dia pun meletakkan kamera pengintai di setiap sudut rumah Sam. Dan tak luput, handphone Sam pun diretesnya juga. Kemudian, setelah kamera pengintai tersebut terhubung ke sistem milik Vivek, dia pun menyewa sebuah rumah sebagai markas rahasianya. Di dalam rumah inilah Vivek memasang perangkat sistem untuk melancarkan aksi gokilnya tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa layar monitor telah terhubung dengan kamera pengintai yang telah terpasang di dalam apartemen Sam. Sehingga semua gerak-gerik ataupun aktivitas yang dilakukan oleh Sam dapat dipantaunya dari tempat tersebut. Bahkan pada saat Sam sedang mandi pun dapat dilihatnya dari tempatnya. Bisa aja ya guys si Vivek ini. Pada saat Sam sampai di kantornya, dia pun kaget karena kartu akses yang dimilikinya untuk membuka pintu kantornya tidak berfungsi lagi. Dan ternyata Sam dituduh sebagai orang yang telah menyebarkan data rahasia milik perusahaan karena peritesan data perusahaan mereka berasal dari laptop pribadi Sam. Sam pun bingung karena dia merasa tidak pernah melakukan tuduhan tersebut. Dan ternyata pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah Vivek. Karena tuduhan tersebut, Sam pun akhirnya dikeluarkan secara tidak hormat dari perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Sam yang tengah galau pun kemudian datang mengunjungi ibunya di rumah sakit untuk menenangkan pikirannya. Lalu tiba-tiba handphonenya mendapatkan pesan suara dari Vivek yang isinya, "Lihatlah apa yang sudah aku lakukan." Dan Vivek pun berkata akan melakukan hal yang lebih gokil lagi untuk menghancurkan hidup Sam. Dan Sam pun akan mendapatkan ganjaran karena telah mencampakkan dirinya dan menghancurkan hati seorang hacker. Wow, sadis. Dan jika Sam ingin hidupnya kembali tenang, Sam harus menemui Vivek secara sukarela. Pada saat Sam sampai di apartemen, dia pun terlihat mabuk karena semua masalah yang tengah dihadapinya. Lalu tiba-tiba muncullah Rohan dan dia pun mengantar Sam masuk ke dalam kamarnya. Di sini sebenarnya Rohan punya kesempatan untuk memanfaatkan keadaan. Akan tetapi, Rohan adalah seorang pria yang baik hati, sehingga dia hanya mengantar Sam ke dalam kamar apartemennya tanpa melakukan hal yang aneh-aneh pada Sam. Salut ya guys dengan sikap si Rohan ini. Keesokan paginya, Om datang menghampiri Sam ke apartemennya. Dia meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya
untuk menemani Shem di hari ulang tahunnya. Dan sebagai permintaan maafnya, Om pun mengajak Shem untuk berlibur bersama. Dalam liburan tersebut, Om berhasil membuat Shem untuk melupakan masalah yang tengah dihadapinya. Walaupun demikian, liburan indah mereka tetap saja dalam pantauan Vivek. Apapun yang mereka lakukan dapat dilihat oleh Vivek. Bahkan ketika mereka sedang melakukan adegan mantap-mantap kembali di tempat tersebut, Vivek pun dapat melihatnya dengan sangat jelas. Wow! Pada saat Om dan Shem tengah berada di bandara dan hendak pulang, dengan muka yang terlihat sangat senang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan wartawan yang mengerumuni mereka dengan berbagai macam pertanyaan. Om pun langsung meninggalkan Shem begitu saja karena dia tidak ingin perselingkuhannya tercium oleh awak media. Dan Shem pun akhirnya pulang dengan menaiki bajai. Hade, kurang ajar banget sih si Om ini guys. Kasihan Shem. Sesampainya Shem di rumah sakit, di televisi dia melihat Om yang sedang melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi tadi. Om berkata dia tidak memiliki hubungan istimewa dengan Shem. Mereka hanyalah teman biasa yang kebetulan bertemu di situ. Shem pun merasa sangat sedih dan kecewa mendengar pernyataan Om. Ketika Shem masuk ke dalam ruangan ICU, tempat ibunya dirawat, ternyata Vivek pun telah berada di situ. Dia pun kembali meneror Shem dengan ancaman akan menyebarluaskan foto-foto mesum Shem dengan Om ke internet. Shem pun marah pada Vivek. Shem berkata bahwa dia akan mengambil kembali hidupnya yang telah dihancurkan oleh Vivek. Setelah berdebat cukup panjang, Vivek pun akhirnya pergi meninggalkan Shem. Di rumah Vivek, dia menyuruh pembantunya yang bernama Ria untuk berpakaian seperti Shem. Vivek berniat untuk melakukan adegan mantap-mantap dengan Ria. Namun, karena tidak mirip dengan Shem dan tidak sama seperti apa yang diinginkan olehnya, Vivek pun melakukan hal gila kepada pembantunya tersebut. Keesokan harinya, polisi datang ke apartemen Vivek. Dia pun dibawa oleh polisi tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Rohan dan Shem ternyata sudah berada di situ, dan mereka telah melaporkan dirinya atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Shem selama ini. Vivek pun dibawa ke ruang interogasi. Namun, sebelum interogasi dimulai, inspektur keluar sebentar untuk makan, dan Vivek pun dijaga oleh anggota inspektur tersebut. Tiba-tiba, Vivek melihat handphone inspektur sedang dicas di atas meja. Dia merasa ini adalah kesempatan baik untuk membalikkan keadaan. Lalu, Vivek pun pura-pura meminta segelas air minum kepada petugas yang sedang menjaganya tersebut. Setelah petugas itu pergi mengambil minum, Vivek pun langsung mengambil handphone milik inspektur tersebut. Tak lama kemudian, inspektur masuk ke dalam ruangan untuk mulai menginterogasi Vivek. Kemudian, Vivek pun mengatakan bahwa dia sudah mengetahui semua rahasia dari inspektur tersebut. Dan salah satu rahasia besar inspektur itu adalah mengenai perselingkuhannya dengan wanita lain. Vivek pun balik mengancam inspektur dengan akan menyebar semua rahasia miliknya jika dia tidak segera dibebaskan. Karena takut rahasianya terbongkar, inspektur tersebut pun terpaksa harus melepaskan Vivek. Kemudian, dia menelpon Shem dengan berkata bahwa Vivek tidak bersalah. Shem dianggap membuat laporan dengan bukti yang tidak cukup kuat. Tak lama kemudian, Rohan melihat bahwa akun sosmed milik Shem telah dihack oleh Vivek. Di situ, Vivek menuliskan status
yang sangat memalukan di seluruh sosmed Shem, baik itu di Facebook, Instagram, bahkan di Twitter milik Shem. Karena kesal dengan perbuatan Vivek, Rohan pun datang menemui Vivek ke apartemennya dan menghajar Vivek. Akan tetapi, perkelahian mereka pun dihentikan oleh petugas keamanan yang berada di apartemen tersebut. Keesokan harinya, Shem dan Rohan menyewa seorang hacker untuk membantu mereka melawan perbuatan Vivek. Hacker tersebut bernama Vinod. Akan tetapi, Vinod tidak mampu melawan kehebatan Vivek. Vinod pun akhirnya pergi, meninggalkan Shem dan Rohan karena Vivek telah berhasil merites rekening pribadi miliknya. Pada adegan selanjutnya, Shem terlihat sangat ketakutan melihat kamera CCTV berada di mana-mana. Dia pun tiba-tiba menjadi gila jika melihat kamera tersebut. Shem pun berlari tak tentu arah, sampai pada akhirnya dia pun ditabrak oleh sebuah truk. Untung saja truk tersebut berjalan dengan lambat. Di tempat parkir, tiba-tiba saja Shem bertemu dengan Vivek. Di sini terlihat kehidupan Shem telah dirites oleh Vivek. Teror demi teror pun tengah dialami Shem dan membuat dirinya menjadi muak. Sehingga Shem pun bertekad akan melawan Vivek. Shem pun meminta bantuan kepada Rohan dan mereka pun mulai membuat rencana untuk melawan Vivek dan berniat menghentikan perbuatannya untuk selamanya. Karena Shem dan Rohan sedang berada di sebuah bar yang sangat ramai dan ribut, Vivek pun jadi tak bisa mendengar pembicaraan mereka. Rohan pun mulai memata-matai kehidupan Vivek dari kejauhan. Shem mulai menemukan kejanggalan dari sebuah foto, yaitu foto dari pembantu Vivek. Karena curiga dengan tas mahal yang sedang dipakai oleh Ria, Shem berkata kepada Rohan bahwa tas yang digunakan Ria itu adalah tas mahal, alias ori, bukan KW-KW. Lalu, karena curiga dengan pembantu Vivek tersebut, mereka pun mulai mengikutinya sampai ke sebuah mall. Mereka melihat Ria masuk ke sebuah toko, dan ternyata itu adalah toko milik Ria. Di sini, Ria mulai menjelaskan pada mereka bahwa dirinya juga merupakan korban pelecehan dari Vivek. Ria pun bercerita, awalnya Vivek merupakan siswa magang di toko miliknya. Sampai pada akhirnya, Vivek pun berhasil meritas HP milik Ria. Dan dia pun berhasil mengetahui rahasia pribadi Ria dan membuat hal tersebut sebagai senjata untuk mengancam Ria. Ria pun dijadikan budak seks oleh Vivek untuk memuaskan ambisi gilanya. Tak hanya itu, Ria pun dijadikan pembantu di rumahnya. Ria juga menjelaskan kepada Rohan dan Shem bahwa sebelum dia terobsesi terhadap Shem dan dirinya, ada banyak wanita lain di luar sana yang telah menjadi korban dari kegilaan Vivek. Sampai salah satu korban Vivek yang bernama Shital harus meninggal karena Vivek telah mempermalukan dirinya dengan menyebarkan foto-foto pribadinya Shital. Dan pada akhirnya karena dia merasa malu, wanita itu pun akhirnya memilih untuk bunuh diri. Sadis. Shem yang telah mendengarkan semua kebenaran tersebut pun memantapkan dirinya untuk menghentikan perbuatan Vivek, sekalipun dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Shem dan Rohan pun mulai melakukan rencana mereka. Mereka pun mulai menyusun strategi di sebuah kafe. Namun sayangnya mereka
telah dimata-matai oleh Vivek dari ruang rahasianya. Dan semua rencana mereka pun telah diketahui oleh Vivek, bahwa Sam akan mengajak Vivek ke sebuah hotel seperti yang diinginkan Vivek sebelumnya terhadap Sam. Dan di kamar hotel itu akan mereka pasangi kamera pengintai dan juga alat perekam, agar ketika Sam mulai membongkar rahasia Vivek, dia akan mengaku dan pembicaraan tersebut pun akan direkam dan dijadikan sebagai alat alias barang bukti. Mereka pun mulai melakukan aksinya. Sam pun menghubungi Vivek dan mengajak dirinya ke sebuah hotel. Vivek pun akhirnya bersiap-siap bertemu dengan Sam. Sesampainya di depan hotel, Vivek pun mendatangi mobil Rohan yang sedang mengintai. Vivek pun berhasil membius Rohan dan membuatnya pingsan. Sesampainya di sebuah kamar hotel, tampak Sam tengah menunggu dirinya. Karena Vivek sudah tahu akan rencana mereka, dia pun tidak mau berkata sepatah kata pun secara langsung. Dia hanya mengirimkan pesan melalui handphone untuk berkomunikasi dengan Sam. Lalu Vivek pun menunjukkan keadaan Rohan saat ini kepada Sam melalui handphone miliknya. Vivek telah membius Rohan dengan bius yang sangat beracun, dan hanya dirinya lah yang memiliki penawar dari racun tersebut. Supaya Rohan bisa selamat, syaratnya Sam harus mau mengikuti semua perintah Vivek. Setelah melihat keadaan Rohan saat ini yang sedang sekarat, mau tak mau akhirnya Sam mau mengikuti semua perintah Vivek. Dan pada akhirnya Sam dibawa ke markas rahasia milik Vivek. Dia pun melihat nenek Vivek yang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Vivek telah membunuh neneknya sendiri. OMG, dasar Vivek cucu yang gak ada akhlak. Sam pun berniat akan melaporkan semua kejahatan Vivek karena dia sudah memiliki bukti yang cukup kuat, sehingga apapun yang akan dilakukan Vivek terhadap dirinya, polisi akan menemukan jejaknya. Karena sebelumnya Vivek telah direkam oleh kamera CCTV hotel. Setelah mendengar hal tersebut, Vivek pun menggunakan kemampuannya dengan mengedit dan menghapus jejak digital tersebut, dan membuat dirinya seolah-olah tak pernah datang ke hotel itu, dan hanya memperlihatkan Sam berada sendirian di hotel tersebut. Setelah Vivek berhasil mengedit rekaman CCTV tersebut, Sam pun mulai melakukan aksinya. Sam pun berhasil menghajar Vivek, dan dia pun berhasil membunuh Vivek di markas pribadi miliknya sendiri. Kemudian Sam pun segera mengambil obat penawar dari bius tersebut untuk bisa segera menyelamatkan Rohan. Dan hacker tersebut pun akhirnya mati dengan cara yang sangat tragis. Keesokan harinya, Sam pun dipanggil ke kantor polisi. Sam dimintai keterangan terkait kematian Vivek. Akan tetapi, polisi tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuduh Sam sebagai pembunuhnya. Karena pada rekaman CCTV hotel, Sam hanya terlihat sendiri sepanjang hari, dan tidak mungkin Sam berada di dua tempat sekaligus pada waktu yang bersamaan. Untungnya, Vivek telah mengedit rekaman CCTV hotel sebelumnya dan hanya memperlihatkan Sam seorang diri saja, sehingga polisi tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Sam. Dan pada akhirnya Sam pun bebas karena dia dinyatakan tidak bersalah atas kasus tersebut, dan kasus pembunuhan tersebut pun akhirnya ditutup. Rencana Sam dan Rohan pun akhirnya berhasil juga, dan tamat.
Demikian alur cerita alias review dari film Hack tahun 2020. Semoga kalian suka dan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe channel ini, oke? See you at next my video. Bye bye.